Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia menggalakkan larangan impor bahan baku hasil pertambangan mulai dari nikel hingga bauksit. Menurut pemerintah, larangan ini ditujukan untuk mendapatkan nilai tambah dan pemasukan yang lebih besar bagi Indonesia. Sebelum menyatakan akan melakukan penghentian ekspor bauksit, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia. Dalam KTT tersebut, Jokowi mengatakan harus ada keadilan dan kesetaraan dalam kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Hubungan ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Terlebih lagi, hampir seluruh negara ASEAN pernah jadi pendudukan atau jajahan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara karena ketertarikan terhadap hasil rempah-rempah, seperti yang dilakukan VOC di Indonesia yang memonopoli rute perdagangan rempah-rempah Nusantara. Monopoli rempah-rempah membuat VOC menjadi perusahaan yang memiliki nilai valuasi tertinggi dalam sejarah. Namun sayangnya, seiring kegiatan ekonomi yang dilakukan VOC, ada juga tindakan perbudakan masyarakat lokal. Salah satunya adalah kultur stelsel atau tanam paksa yang merupakan kebijakan dari Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Cara kerja tanam paksa, lahan desa yang ditanami tebu, nila, kopi sebagai komoditi ekspor tidak akan dikenai pajak. Namun tanah desa yang digunakan petani untuk tempat tinggal dan menanam tanaman kebutuhan sendiri dikenakan pajak. Pada era modern ini, sosok VOC tergantikan dengan organisasi perdagangan lain atau World Trade Organization alias WTO. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa, kata Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu WTO menang gugatan atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel pemerintah Indonesia. Berdasarkan laporan final panel pada 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994. Putusan ini secara tidak langsung menyatakan jika kebijakan Indonesia ini merugikan industri yang ada di Eropa. Namun, WTO tidak melihat kerugian yang dialami pemerintah Indonesia karena kecilnya keuntungan dari ekspor nikel.